Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, maupun malam kepada, yang terhormat Bapak, Dwi Setio Aji, SSI MSC, dan Bapak Rendy Putra Maritika, SSI MSC, selaku dosen yang mengampu praktikum pemrograman spasial desktop, dan juga yang terhormat kepada kakak asisten praktikum pemrograman spasial desktop, yaitu ada Kak Aldia Rizky Novareka dan Kak Miranda Puspita SH. Mungkin, eee eee, di kesempatan kali ini saya akan mendemokan dan juga mempresentasikan terkait kegiatan responsi pemrograman spasial desktop, eee, kelompok B. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya mendemokan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kamil. Saya praktikkan PSD atau pemrograman spasial desktop kelompok B dengan NIM 20/45721 SV/SV/17568. Mungkin saya, langsung menjelaskan terlebih dahulu latar belakang daripada pembuatan project atau aplikasi, eee yang, terfokus kepada fasilitas kesehatan masyarakat di Sleman. Jadi kurang lebih latar belakangnya itu, penggunaan daripada, aplikasi ini tentunya adalah mempermudah pengguna dalam, menerima informasi terkait, titik-titik fasilitas kesehatan yang ada di Sleman, dan titik-titik tersebut tentunya akan memberikan informasi lokasi dan juga mungkin jumlah daripada fasilitas kesehatan yang tersedia di Sleman ini. Dengan harapan, dengan adanya tampilan, fasilitas kesehatan dan juga tampilan area kajian Sleman dapat mempermudah masyarakat dalam, menemui atau, mengetahui bahwa ada keberadaan fasilitas kesehatan, di Sleman dengan jumlah tertentu, kurang lebih seperti itu. Sehingga memang targetnya daripada aplikasi ini dapat membantu kurang lebih masyarakat dalam, eee, menemui atau menentukan fasilitas kesehatan mana yang ingin dituju, kurang lebih seperti itu. Eee, dari aplikasi ini memang, tertampil dari eee, di dibuat atau disajikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mempermudah pengguna aplikasi dalam melakukan atau menjalankan aplikasinya, diterapkan dengan simbol-simbol atau tools-tools yang memang didesain, tidak terlalu sulit dipahami, dan, tools-tools-nya juga akan, berfungsi sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi penggunaan daripada, simbol-simbol yang ada juga akan mempermudah nantinya dalam penggunaan aplikasi ini, gitu. Jadi untuk aplikasinya mungkin kita bisa langsung, masuk detail ke dalam aplikasinya. Jadi untuk pembuatan project ini terdapat beberapa struktural form yang harus disiapkan dan, harus benar-benar dicek, fungsi-fungsinya agar nantinya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada form utama atau form main window yang di-setup GUI-nya ini sedemikian rupa, sehingga menghasilkan, tools yang, kompleks dan kompatibel tentunya bisa digunakan dalam mengeksekusi berbagai, hal yang dapat membantunya nanti dalam, menerapkan tujuan daripada fasilitas kesehatan di Sleman, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk form pendukungnya atau form yang lainnya di situ ada, form add point, ada form pop up, dan juga form buffer. Jadi ketiga form tersebut merupakan extend yang bisa dibilang, fungsi tambahan nantinya untuk membuat, project kali ini atau aplikasinya terkesan lebih kompleks dan bisa menambahkan beberapa fungsi-fungsi yang tentunya bisa bermanfaat dalam, eee, mem memberikan informasi terkait titik fasilitas kesehatan yang ada di Sleman, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa saya langsung masuk ke dalam penyusunan skrip
form utama atau form main window. Jadi pada dasarnya form main window memang merupakan form utama atau form yang benar-benar bisa merekap atau menjadi narahubung daripada beberapa fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam project kali ini gitu. Jadi untuk isinya kurang lebih seperti ini, di mana terdapat beberapa fungsi-fungsi yang bisa dibilang sangat membantu dalam mengeksekusi nantinya di dalam aplikasi. Mulai dari ada load di sini, kemudian di layar admin juga terpisahkan dengan fungsi-fungsi tertentu, dan juga untuk layer di sini memang nanti sudah ada beberapa layer yang akan tertampil sebagai data utama, yaitu area Sleman dan juga beberapa titik nantinya, dan juga ada layer-layer jalan dan sungai juga untuk menambah informasi, sehingga skripnya dan juga beberapa direktorinya juga sudah dimasukkan. Karena kita menggunakan library MapWinGIS, jadi memang library-nya itu sudah tersusun sehingga nanti secara otomatis akan tertampil di dalam layer project, kurang lebih seperti itu. Kita juga gunakan base map. Kemudian ada beberapa fungsi lainnya, mulai dari fungsi klik, soalnya di dalam main window tadi juga sudah ada tools-tools yang menggunakan beberapa fungsi klik, mungkin fungsi load, dan juga ada message box, kurang lebih seperti itu. Jadi memang daripada form main window ini, script atau sintaksnya terkesan lebih kompleks, karena ini merupakan form utama yang harus benar-benar diperhatikan kedetailannya. Jadi ini menggunakan library MapWinGIS sehingga save filenya juga sudah tersedia. Kemudian ada query juga di sini yang ada save file terkait Sleman, dan juga ada beberapa informasi tambahan, kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada untuk tools edit, tools analyze, dan lain sebagainya. Function-functionnya juga, dan juga layar fasilitas kesehatannya juga sudah ada image-nya, kemudian ada save filenya juga sudah di-input, sehingga nanti mungkin akan saya tampilkan juga di saat program dijalankan. Mungkin kita bisa lanjut ke dalam form berikutnya, mungkin kita form endpoint. Nah, ini bisa dibilang sama seperti acara 9 atau 10, di mana form endpoint ini fungsinya itu adalah menambahkan data titik, karena memang yang difokuskan daripada project ini adalah titik fasilitas kesehatan. Nah, maka input titik merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan. Untuk skripnya kurang lebih seperti ini. Dia terhubung juga ke dalam form main window, karena form main window merupakan form utama. Jadi tetap harus terhubung ke form main window, dan untuk fungsinya ada fungsi check change, kemudian ada fungsi klik, kemudian juga bisa browse foto dengan fungsi open file dialog, sehingga nanti saat kita tekan browse maka akan bisa maju ke dalam directory, kurang lebih seperti itu. Nah, ada message box juga di sini dengan merupakan tampilan pesan apabila fungsinya terjalankan, maka pesan ini akan muncul. Dan juga masih banyak lagi di sini. Memang fokus daripada sintaks ini hanya untuk add point saja, sehingga tidak melenceng ke mana-mana. Berbeda dengan form main window yang sintaksnya kompleks dan harus masuk ke dalam semua linear form yang ada, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita beranjak ke form pop-up terlebih dahulu. Untuk form pop-up juga dia terhubung ke form main window. Untuk pop-up sendiri digunakan untuk menampilkan informasi yang ada dari area kajian tersebut. Mungkin nanti informasi daripada titik fasilitas kesehatannya. Dan untuk sintaksnya juga menggunakan beberapa fungsi klik contohnya untuk melakukan editing pop-up, dan juga sudah ada browse untuk melakukan browse terkait data dengan fungsi klik juga, dan ada hapus di sini, cancel juga dengan fungsi klik, dan memang tidak terlalu kompleks karena memang ini hanya difokuskan kepada
pop-up function saja. Yang terakhir ada form buffer, di mana kita bisa melakukan analisis buffer di aplikasi kali ini. Dan untuk sintaks buffer, dia juga terhubung ke form main window, dan fungsinya juga tidak terlalu berbeda. Mungkin ada penambahan untuk fungsi load, juga ada fungsi klik di sana, browse input atau browse outputnya. Jadi nanti data yang ingin dilakukan buffer bisa di-input, dan juga kita bisa setting outputnya kita mau kemanakan, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja untuk pengenalan script dari form yang ada di aplikasi titik fasilitas kesehatan Sleman. Mungkin kita bisa langsung menjalankan project-nya. Nah, oke, sudah tertampil. Dan oke, jadi ini merupakan tampilan awal daripada aplikasi titik fasilitas kesehatan di Sleman. Jadi untuk tampilan awal sudah terdapat beberapa data titik, garis, dan area yang tertampil. SHP-nya SHP kecamatan yang ada di Sleman, kurang lebih seperti itu. Dan untuk data lainnya ada alur sungai, dan sungai satu garis. Dan untuk titiknya tentunya sebagai fokus utama kita yaitu titik fasilitas kesehatan, dan dikategorikan menjadi 3, ada puskesmas pembantu, dan rumah sakit. Dan masing-masing disimbolkan dengan warna yang berbeda sehingga nanti pengguna daripada aplikasi dapat melihat secara jelas gitu, di mana puskesmas, di mana puskesmas pembantu, dan di mana rumah sakit gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bisa langsung menuju ke dalam fungsi-fungsi atau tools-tools yang ada di aplikasi sistem informasi fasilitas kesehatan masyarakat Sleman ini. Secara langsung kita hadir di sini ada normal. Normal ini apa? Ini merupakan kursor default yang apabila kita mungkin menggunakan tools lain dan kita ingin masuk ke dalam mode kursor default-nya, kita tekan normal. Jadi mungkin ini fungsinya tidak terlalu krusial ya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa masuk ke yang kanan, itu zoom in, di mana dia juga masih masuk ke dalam kursor mode, dalam artian penggunaannya ini harus menggunakan kursor, sehingga area mana yang mau kita zoom, kita tinggal drag seperti ini ataupun klik-klik saja, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya bisa demokan ulang. Nah, untuk zoom in drag kita bisa seperti ini. Seperti ini. Klik juga bisa, klik, oke. Dan untuk zoom out ya ini kebalikannya. Kalau kita mau drag bisa, kan kemudian juga bisa klik, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk pen ini juga masuk dalam kategori kursor mode. Fungsinya apa? Fungsinya hanya untuk menggeser-geser seperti ini. Jadi apabila kita kurang nyaman dengan satu angle, kita bisa geser sehingga informasi yang mungkin kita perlukan itu bisa kelihatan dengan jelas gitu. Apalagi nanti dalam keadaan zoom, dan ini sangat berguna untuk melakukan pergeseran secara perlahan ke area berikutnya yang tidak tampil. Jadi ini bisa dibilang merupakan tools yang sangat baik, sangat dibutuhkan dalam melihat informasi gitu. Oke, kita masuk ke dalam tools berikutnya, ada zoom in juga, tapi berbeda. Ini bukan kursor mode. Jadi bedanya apa? Mungkin kita bisa demokan langsung. Ya, apabila kita klik di toolsnya, secara otomatis dia akan zoom, sehingga tidak ada pergerakan kursor terlebih dahulu dalam melakukan zoom. Dan zoom akan terjadi langsung apabila kita melakukan klik di zoom in atau zoom out. Nah, kalau untuk full extend, dia akan mengembalikan layar sesuai dengan rasio keseluruhan data area kajian yang kita punya, maka secara otomatis dia akan kembali. Nah, kita demokan apabila terjadi zoom in yang sudah terlalu
zoom, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita ingin mengalihkan ke dalam tampilan awal, kita bisa tekan full extend dan semua area kajian tertampil kembali. Nah, untuk yang selanjutnya ada previous and next, ini sama seperti undo dan redo. Fungsinya apa? Kalau kita klik next dan previous ini terdapat bisa mengembalikan fungsi-fungsi bisa mengembalikan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya gitu. Jadi kita bisa undo. Nah, apabila kita zoom, kemudian kita nggak mau zoom lagi, bisa tekan previous. Dan apabila kita ingin maju ke dalam mungkin kita melakukan penambahan sesuatu, kita bisa next. Jadi dia bisa maju, kita undo, kita bisa mundur, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa dimengerti seperti undo dan redo, kurang lebih seperti itu pendekatannya. Nah, untuk length dan area di sini fungsinya untuk mengukur terkait luas wilayah di area kajian ini, sehingga nanti kita bisa dapat melihat luasnya berapa sih, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke data. Di sini ada add dan remove. Kita di sini fungsinya apa? Di sini jelas seperti add data yang kita mau, bisa data titik, bisa data garis dan area. Maka dia akan jika diklik akan langsung menuju ke dalam browse, maka terdapat fungsi klik di sini dan data akan nanti bisa ditambahkan di aplikasi kita, kurang lebih seperti itu. Dan remove merupakan kebalikannya, kita bisa melakukan remove terkait data yang sudah kita add sebelumnya, kurang lebih seperti itu pendekatannya. Nah, query-nya mungkin sama seperti acara 9 dan acara 10, di mana ini fungsi yang sangat bisa dibilang membantu sekali dalam pengguna mencari informasi atau area yang mau dia fokuskan, kurang lebih seperti itu. Dan untuk contohnya mungkin kita demokan dengan klik saja dan secara otomatis dia akan melihat atau men-zoom di area ngeklik dan menambahkan fungsi message box yang menginformasikan terkait jumlah fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan ada 6 fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman gitu, di ngeklik khususnya. Jadi dia ada 2 fungsi di dalamnya, selain fungsi melihat area ngeklik secara jelas, dia juga menambahkan fungsi message box di mana ada informasi jumlah fasilitas kesehatan yang ada di area tersebut. Untuk edit di sini ada add point, kita bisa menambahkan titik karena memang titik ini sangat menjadi fokus utama dalam project atau aplikasi kali ini. Jadi apabila kita klik add point, maka muncul sebuah form yang sudah didesain dan dimasukkan fungsi-fungsi sesuai dengan yang diinginkan gitu. Kita bisa lakukan digitasi di layar dengan menggunakan kursor. Kita juga bisa input menggunakan keyboard dengan memasukkan koordinat X dan Y. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa zoom dan zoom out. Kemudian full extend juga bisa, dan kita bisa melakukan input teks mulai dari lokasinya, jenis kegiatannya, jenis fasilitas, nama kesehatan, bahkan kita bisa lakukan input foto, di mana nanti browse ini secara otomatis nanti akan menampilkan terkait directory foto yang ingin ditampilkan, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke analyze. Analyze di sini ada 3, namun yang fungsinya ada atau dikerjakan sintaksnya hanya yang buffer. Jadi untuk analisis buffer bisa dilakukan dengan tampilan form seperti ini, di mana input-nya kita bisa masukkan shape file-nya yang mana, distance-nya mau seperti apa, segmennya gimana, dan nanti bahkan output-nya juga dapat ditentukan browse-nya. Jadi memang analisis ini sama halnya seperti ArchMap dengan menggunakan toolbox. Jadi nanti kita bisa lakukan analisis buffer di aplikasi kali ini gitu. Sehingga browse ini merupakan input dan output-nya juga nanti dapat tersimpan di directory perangkat kita, kurang lebih seperti itu.
Nah, untuk export meme juga ada, export table juga ada di sini. Dan yang terakhir adalah help. Ini mungkin belum diisikan terkait about aplikasinya karena memang ini bukan pendemoan terlebih dahulu, di mana fokusnya hanya terhadap area dan titik fasilitas kesehatan di Sleman, kurang lebih seperti itu. Mungkin, secara keseluruhan itu saja terkait pendemoan responsi pemrograman spasial desktop dengan menggunakan, MapWinGIS, library MapWinGIS. Semoga penyampaian saya dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami. Tentunya, harapannya apa yang saya sampaikan ini juga, dapat, mewakilkan terkait project dan aplikasi yang saya kerjakan ini, dan harapannya juga nanti masyarakat dapat dan mampu,